Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Bersama dengan narasumber yang sejatinya adalah seorang praktisi pendidikan di Indonesia, Ketua Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kita akan berbincang mengenai pendidikan di Indonesia, khususnya tentu saja pendidikan Kristen di Indonesia. Dengan hormat, saya perkenalkan Bapak David Chandra. Apa kabar Pak David? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sehat-sehat ya Pak Shalom. Ya, sehat. Iya, bagaimana keadaan di awal tahun 2021 ini Pak David? Ya, walaupun cuaca tidak mendukung ya, tapi kita harus tetap semangat. Iya, malah saya lihat Pak David semakin bersemangat ini. Kemarin Ya, kita baru pertemuan nasional. Tadi Ya. pagi saya dengar Pak David ke Manado ya, Minahasa. ke Minahasa. Ya, Tapi sebenarnya Pak David ada di Jakarta kan? yes. Tapi bisa kemana-mana ya? Iya. Justru dengan adanya teknologi ini kita lebih efektif ini. Iya, Hmm. walaupun keadaan terbatas tapi justru bisa lebih mobile ya? Iya, justru begitu. Ya, Keadaan terbatas tapi tidak terbatas ya. baik. Perbincangan kita Ya. ini tidak bermaksud menggurui Sobat Maestro sekalian, hanya bermaksud berbagi kebaikan. Boleh. Semoga menjadi inspirasi agar hidup lebih berguna dan bermakna, khususnya dalam penanganan pendidikan di Indonesia. Amin. Pak David, Ya. ini kan Pak David adalah Ketua Majelis Pendidikan Kristen. Ya. Nah, boleh cerita sedikit Pak David, apa itu Majelis Pendidikan Kristen? Dan untuk apa sebenarnya dia dibentuk? Ya, sebenarnya Majelis Pendidikan Kristen ini sudah ada cikal bakalnya di tahun 1936. Wah, lama Jadi sekali. sebelum kemerdekaan itu, Ya. Belanda sudah mengumpulkan sekolah-sekolah Kristen di bawah cikal bakal MPK ini dan sekolah gereja-gereja di bawah DGI. Iya. Jadi tahun 1950 baru diresmikan sebagai Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Jadi Bersama sudah dengan 70 PGI tahun itu ya? Bersama dengan PGI. Ya. Ya. PGI lebih dulu, dia 25 Mei, Iya, betul. MPK 5 Juni. Oh, 5 iya. Juni, tahunnya sama. Ya. Nah, jadi tujuannya dibentuk itu supaya ada koordinasi di antara sekolah-sekolah Kristen untuk membimbing dan membina penyelenggaraan pendidikan Kristen ini supaya bisa menyelenggarakan dengan baik dan kemudian bisa berdampak dan juga berkualitas begitu. Tentu Ya. saja berkualitas sebagai orang Indonesia ya Pak David ya? Betul, dalam budaya, dalam bingkai budaya Pancasila dan nilai-nilai luhur Indonesia ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri, dunia ini sekarang kan sedang dilanda pandemik. Saat ini Jawa Bali masih mengalami PPKM ini. Iya, Dan iya. salah satu dampaknya adalah pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Betul. Nah, ini kan boleh disebut, dibilang baru sih tidak, tapi dalam konsep yang total PJJ saat ini memang baru ini. Ya. Nah, bagaimana betul. respon dunia pendidikan, khususnya pendidikan Kristen di Indonesia dengan keadaan saat ini, Pak? Ya, memang dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kita kayak dipaksa Iya, untuk memanfaatkan teknologi dengan maksimal ya. iya. Jadi hikmahnya adalah sebenarnya kita dipercepat menggunakan teknologi dibanding 20-30 tahun mendatang gitu. Jadi dalam setahun ini kita sudah harus belajar secara efektif dalam menggunakan teknologi. Sehingga efektivitas pembelajaran kita bisa ditingkatkan gitu. Ini kan orang tiba-tiba harus familiar dengan teknologi. Ya, betul. Nah, sebagai penyelenggara sekolah-sekolah Kristen, bagaimana Pak? Upaya, apakah dari MPK memang ada pelatihan-pelatihan atau ada persiapan khusus untuk menghadapi PJJ ini? Ya, memang
kedatangan pandemi ini begitu tidak terduga, sehingga memang banyak ketidaksiapan gitu ya. Dari bulan-bulan, ketika bulan Maret, April, Mei itu semua kelabakan begitu. Baik itu sekolah, baik itu orang tua, guru gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian masing-masing udah beradaptasi dan sedang terus mengembangkan infrastrukturnya. Memang dalam hal ini kita butuh bantuan daripada Keminfo di dalam pemerataan infrastruktur, karena memang banyak sangat kita di daerah itu belum siap gitu loh infrastrukturnya. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan PJJ gitu. Ya, ini persoalan yang sangat mendasar. Kalau di kota-kota besar, kebanyakan langsung bisa beradaptasi. Tapi kalau memang di daerah-daerah di mana infrastrukturnya buruk dan tidak ada faktor pendukung, nah ini yang kesulitan memang. Iya, Pak David kan baru pulang dari Minahasa nih. Kalau di Minahasa bagaimana mereka? Ya, di beberapa, ya tergantung dari infrastrukturnya ini juga ya. Jadi kalau infrastrukturnya memang memungkinkan, bisa berjalan, tapi kalau enggak ya itu tersendat-sendat, pakai memberikan tugas-tugas secara luring begitu. Kalau di Manado mungkin oke ya Pak ya, tapi agak ke pedalamannya lebih. Nah makanya memang di kota-kota besar masih memungkinkan, cuman memang kalau udah masuk ke kabupaten, kecamatan, nah itu yang persoalan. Baik Pak David, ini ada istilahnya blended learning. Nah ini kita menjadi familiar lagi dengan istilah blended learning. Kalau dalam bisnis ini antara yang konvensional dengan yang online. Iya betul. Orang menyebutnya omni. Tapi kalau di dunia pendidikan disebutnya blended learning. Blended learning. Iya, itu konsep yang makin familiar, tapi sekaligus tantangan ini. Kira-kira blended learning ini akan berkelanjutan sebagai pendekatan baru atau bagaimana, Pak? Blended learning atau hybrid itu adalah perpaduan daripada pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya sebelum terjadi pandemi, ada beberapa sekolah kita sudah melakukan ini. Karena menurut kita ini justru yang efektif. Artinya anak-anak disuruh belajar online dulu di rumah, mereka mempersiapkan diri secara mandiri, baru kemudian ke sekolah, dibahaslah hal-hal yang penting dan yang belum dimengerti dan sebagainya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif gitu. Jadi sebenarnya dengan blended learning ini, anak-anak kita atau siswa kita tuh diajarkan untuk belajar secara mandiri gitu. Learning how to learn. Dan saya pikir untuk kedepannya memang ini tetap kita akan lakukan, karena memang ini suatu pendekatan yang memang efektif di dalam pembelajaran, sehingga anak ketika ke sekolah gitu, ke tatap muka itu, dia tidak dengan blank ataupun dengan pikiran kosong, tapi ketika dia datang ke sekolah, dia tahu apa yang harus dipelajari, dia tahu harus yang ditanyakan dan didiskusikan begitu. Iya. Nah inilah pembelajaran blended learning, jadi antara tatap muka dengan online. Nah sekarang kalau kita lihat memang pembelajaran online ini akan makin banyak kan tersedia, seperti kayak hutan belantara gitu, terlalu banyak ya. Orang bisa belajar ini, bisa belajar itu, belajar ini. Nah sehingga sekarang ini pun harusnya guru-guru sudah bisa memberikan tugas dengan link-link tertentu supaya anak-anak belajar di sana. Nah kemudian kalaupun memungkinkan secara personal, mereka bisa datang ke sekolah, di mana guru-guru standby di sekolah. Jadi tidak terlalu banyak murid yang datang atau siswa yang datang, tapi hanya secara bertahap dan orang-orang anak-anak tertentu yang ingin perlu tutorial semacam itu gitu. Ya berarti ini akan berkelanjutan ya sebagai satu konsep pendidikan di lingkungan pendidikan Kristen ya? Ya, kalau saya pikir sih kita akan pakai ini terus, blended learning ini. Dengan konsep tadi, anak-anak sudah punya pemahaman awal
Baru Ya. masuk pendalaman ketika tiba dalam kelas, Ya. ya. Iya, jadi datang di kelas itu hanya untuk mendiskusikan ataupun realisasi bagaimana implementasinya dan sebagainya begitu. Iya. Iya, Pak David, aplikasinya. MPK itu satu-satunya organisasi yang mewadahi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dan diakui negara ya. Iya, Nah, iya betul. Selain masalah pandemik saat ini, ini, apa sih sebenarnya the real challenge at this time atau tantangan utama dunia pendidikan Kristen saat ini? Memang kalau kita lihat MPK itu menaungi sekolah-sekolah Kristen itu sangat variasi sekali ya. Iya. Ada sekitar 6.000-an sekolah Kristen di Indonesia yang dinaungi oleh MPK. Wah. Jadi itu kualitasnya ataupun independensinya berbeda-beda gitu. Baik dari di kota besar maupun sampai ke kota kecil maupun di daerah-daerah 3T. Nah, ini salah satu kelemahan, tapi juga salah satu kekuatan di dalam tubuh MPK sendiri. Jadi yang penting bagaimana kita mensinergikan seluruh potensi yang ada di dalam anggota MPK ini. Seluruh potensi yang ada dalam MPK ini sehingga sekolah-sekolah itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi bisa berjalan bersama-sama gitu. Jadi kayak subsidi silang yang independen bisa menolong yang dependen menjadi independen juga, sehingga yang independen naik menjadi interdependensi. Nah, ini yang saya pikir perlu dikembangkan menjadi tantangan bagaimana mensinergikan seluruh potensi resources yang dimiliki sekolah-sekolah Kristen, sehingga dengan demikian kita bisa memberi dampak yang positif untuk pendidikan nasional secara umum gitu. Kalau kita bilang kalau kita jalan sendiri-sendiri itu small is beautiful, oke. Tapi big is powerful, Iya. Jadi bagaimana kita satu kesatuan bisa memadukan seluruh potensi kita dan kemudian kita bisa melakukan banyak hal untuk pendidikan nasional di Indonesia gitu. Iya. Sehingga itulah saya pikir bagaimana Tuhan izinkan MPK eksis hingga hari ini gitu. Ya. Dan Jadi selain yang Pak David sudah sebutkan tadi, adakah cara jitu yang sudah dirumuskan oleh MPK untuk menyambut tantangan tersebut agar visi MPK itu bisa tercapai? Dan penting juga kalau disampaikan lewat media ini agar Sobat Maestro pendengar yang juga penyelenggara pendidikan juga ikut kontribut di dalam melaksanakan visi MPK menyambut tantangan yang tadi Pak David ceritakan. Ya, saya pikir karena Indonesia itu sangat luas ya dari geografis ya dan sebagainya, memang sistem desentralisasi itu menjadi suatu hal yang penting untuk dikelola. Jadi bagaimana wilayah-wilayah yang ada itu dan di mana sekolah-sekolah yang ada itu bisa bersatu di wilayahnya di bawah MPK wilayah dan kemudian bersama-sama mengeksplor gitu potensi yang ada, sehingga dengan demikian dampak nyata daripada kehadiran sekolah-sekolah Kristen itu boleh dirasakan di seluruh wilayah di Indonesia begitu. Jadi bukan hanya di pusat saja, tapi saya pikir ini kelembagaan daripada MPK dan MPK wilayah yang kemudian mewadahi sekolah-sekolah Kristen di wilayah masing-masing. Jadi itulah sebenarnya bagaimana wilayah bisa memadukan potensi dari ekosistem pendidikan di wilayah-wilayahnya, yang kemudian akhirnya bisa memberi dampak di wilayahnya sendiri gitu. Iya. Nah ini saya pikir. Nah, Pak David berarti saat ini punya beberapa MPK wilayah, Pak? Nah, sebenarnya yayasan kita tuh ada di 34 provinsi. Iya. Cuma sekarang MPK wilayahnya ada cuma di 22 provinsi. Karena ada beberapa provinsi yang hanya memiliki 1 atau 3 sampai 3 yayasan, sehingga kita tidak bisa membentuk MPK sendiri gitu, MPK wilayah sendiri. Jadi mereka akhirnya bergabung gitu. Seperti Seperti itu di kayak Utara Gorontalo. Sulawesi,
kayak Sulawesi Utara, Gorontalo juga, terus Sulsel Bara, Iya. terus kemudian Bali, NTB, NTB. terus Sumut dengan NAD gitu. Iya. Jadi itu yang memang masih bersama-sama ya dikumpulkan. Ya. Nah, Pak David, ini dengar-dengar Iya. ada roadmap pendidikan 2035. Iya, ya. Nah, bisa sedikit info ini, Pak. Apa ini, Pak? Ya, kami memberi apresiasi ya kepada Kemdikbud itu dalam arti mereka sudah memikirkan dan sudah menelaah secara mendalam dan cukup lengkap begitu, Iya. sehingga mereka bisa keluar dengan roadmap atau peta jalan pendidikan Indonesia 2035, di mana MPK juga diundang untuk sosialisasinya dan kemudian memberi masukan bagi roadmap ini gitu. Nah, tujuannya sebenarnya roadmap itu adalah bagaimana untuk membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup gitu, yang unggul dan terus kemudian berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ya, nah itu di situ itu ada beberapa inisiatif strategis gitu. Iya. Ada 10 inisiatif strategis yang perlu dipercepat. Seperti misalkan kualitas guru dan Kepsek itu harus ditingkatkan. Terus platform pendidikan nasional berbasis teknologi juga harus dibangun. Nah, terus perbaikan kurikulum atau pedagogi juga demikian. Nah, terus membangun sekolah lingkungan belajar masa depan. Dan yang cukup menarik adalah dikatakan gini, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Oh. Jadi dalam hal ini industri bukan saja dilibatkan, tapi bagaimana industri bisa memiliki pendidikan vokasi itu. Wow, luar biasa, Terus membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Nah, ini saya rasa salah satu lompatan daripada Kemdikbud ketika mereka menelaah secara lengkap dan kemudian menghasilkan roadmap ini. Nah, kita harapkan kalau implementasinya bisa dilakukan dengan baik, maka saya pikir Indonesia akan mengalami pelompatan di dalam pendidikan. Nah, sekarang bagaimana apa harapan khusus Pak David kepada anggota MPK penyelenggara pendidikan Kristen di Indonesia sehubungan dengan roadmap pendidikan 2035 ini, Pak? Ya, kami berharap sebagai bagian dan mitra daripada pemerintah dalam hal ini Kemdikbud, kita berharap bahwa setelah kita dilibatkan, kita bisa memberikan masukan-masukan, kita bisa memberikan contoh-contoh, teladan-teladan, dan pelopor dalam pendidikan yang berkualitas begitu. Iya, kita perlu hadir di dalamnya. Ini memang baru, Pak ya? Baru sekali ya? Iya, baru. Baru kalau nggak salah kemarin akhir tahun ya disosialisasikan. Berarti nanti akan tiba waktunya sosialisasi di wilayah-wilayah. Iya. Nah, pada saat sosialisasi di wilayah itulah yang diharapkan oleh Pak David tadi, agar kita yang harap ikut ya. Sekolah-sekolah Kristen itu tidak tidak hanya cuma untuk dirinya sendiri dan dalam tanda kutip jago kandang itu gitu. Yang penting, Pak. Betul. Tapi bagaimana keluar dan kemudian memberikan kontribusi, memberikan dampak, karena itulah kenapa harus sekolah Kristen hadir di Indonesia ini. Iya. Pak David, saat ini ramai dibicarakan pendekatan baru. Nah, ini kan gara-gara pandemi ini kan. Ada pendekatan baru dalam kurikulum, ada pendekatan baru dalam organisasi dan manajemen sekolah di new normal. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini? Saya pikir memang itu harus dilakukan ya. Jadi kita tidak bisa berdiam diri menghadapi kondisi pandemi ini. Kita harus berpikir juga bagaimana solusi yang tepat di dalam keterbatasan kita belajar tatap muka itu, sehingga dengan adanya penyederhanaan kurikulum juga itu suatu hal yang baik
Dan ke depan juga itu bisa tetap digunakan, karena dengan penyederhanaan kurikulum itu sebenarnya kita mengkompres materi pembelajaran untuk hal-hal yang memang materi yang penting dan basic gitu. Nah, selebihnya itu bisa diserahkan kepada sekolah. Jadi manajemen berbasis sekolah itu juga bisa dikembangkan begitu. Ya, jadi pemerintah hanya memberikan kisi-kisi atau mungkin batasan minimum. Nah, kemudian bagaimana sekolah kemudian mengembangkannya sendiri begitu. Karena memang tiap sekolah itu punya karakteristik yang berbeda begitu ya. Iya. Nah, Ya, Pak David, betul. di dalam keadaan seperti saat ini, kita mendengar, melihat, dan merasakan bahwa memang semakin dibutuhkan karakter building berbasis nilai-nilai yang dianut tentu saja oleh masing-masing keluarga. Nah, karena ini pendidikan Kristen, tentu saja kita berbicara tentang karakter pendidikan Kristen. Bagaimana Pak David melihat hal ini? Ya, jadi memang salah satu hal yang ciri khas dan dari identitas pendidikan Kristen, bagaimana kita bisa melahirkan siswa yang bukan hanya pintar dalam akademik, tapi juga bagaimana juga pintar di dalam karakternya gitu. Iya. Jadi pertumbuhan dari karakter si anak ini perlu untuk dikembangkan terus gitu. Nah, pertumbuhan karakter atau pembelajaran karakter ini bukan sekedar hanya ada di dalam ruang kelas, tapi jauh lebih dalam di dalam hubungan personal antara si pendidik dengan anak didiknya. Betul Nah, sekali. si pendidik ini kan bukan hanya guru, tapi juga orang tua. Nah, sebenarnya yang bertanggung jawab kepada pendidikan anak yang utama adalah orang tua. Guru hanyalah loco parentis, dia hanya membantu orang tua. Nah, dalam hal ini makanya guru juga harus bisa melibatkan orang tua dan bisa juga mendampingi orang tua di dalam mendidik anak-anak ini secara karakter ya di rumah dan sebagainya. Dengan contoh, dengan teladan. Nah, jadi itu yang kita harus dampingi orang tua di dalam parenting, sehingga mereka mengerti bagaimana mereka membina karakter anak. Kalau di sekolah hanya cuma diajarkan teorinya, tapi di dalam kehidupannya itu anak-anak justru belajar bagaimana belajar karakter itu dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari gurunya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini memang sebenarnya guru-guru bisa secara personal begitu mendampingi anak-anak, baik melalui media sosial, melalui WA kah, atau melalui Facebooknya atau Instagramnya. Itu bisa kita jangkau mereka secara personal gitu. Nah, pendidikan karakter itu seperti itu, Pak. Baik, Pak David. Nah, kita sudah mau di ujung percakapan. Secara khusus apa yang ingin disampaikan oleh Pak David kepada teman-teman guru, guru di lingkungan sekolah Kristen di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang saat ini sedang mendengar siaran kita ini? Ya, memang saya sangat mengerti kondisi guru saat-saat seperti sekarang ini ya. Di tengah kondisi seperti ini mungkin banyak yang stres, mungkin banyak yang terkena kepada dampak dari pandemi ini, dari sektor mungkin ekonomi kah, atau secara psikologis kah, ataupun bagaimana juga tidak tahu lagi bagaimana harus melakukan pembelajaran gitu. Tapi saya berpikir bahwa semua itu tidak membuat kita menyerah gitu. Jadi justru di saat-saat tantangan seperti inilah kita akan bertumbuh di dalam kreativitas dan inovasi. Nah, inilah sebenarnya yang kita harus kembangkan dan minta supaya Tuhan tolong kita gitu. Iya, tetap berdoa, ora et labora. Iya. Ya, minta hikmat daripada Tuhan ya. Iya, Pak David. Inspiratif closing statement dari Pak David di ujung percakapan kita ini. Silakan. Pandemi ini memang tidak terelakkan dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti bahwa Tuhan izinkan, pasti ada hikmahnya di belakang ini semua. Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan hikmah daripada pandemi ini.
kita bisa berpikir secara inovatif maupun kreatif di dalam menghadapi pandemi ini. Baik, Itu saja. Ya, Pak David, terima kasih ya. Terima kasih kita sudah berbincang Ya. saat ini. ya semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin, Ya. amin, Tuhan berkati. amin. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak David Chandra, Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Semoga perbincangan ini berguna dan bermakna, membuat kita lebih bersemangat, tetap kreatif sebagai tenaga-tenaga pendidik, sebagai pengurus yayasan, dan sebagai anak didik di lingkungan sekolah Kristen yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Tetap semangat. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.